Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wadil Fauzi dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menjelaskan sejarah G30 SPKI. Tapi sebelum masuk ke penjelasan G30 SPKI, saya akan menjelaskan PKI sendiri itu apa. PKI sendiri itu adalah Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia diperkenalkan dan dibentuk pada tahun 1914 oleh Henk Sennenveld, orang Belanda dia. Tapi pada saat itu namanya belum PKI, masih SDP. Karena pada saat itu masih dijajah Belanda lah, makanya namanya ISDP. Dan barulah pada tahun 1920, tepatnya pada Kongres ISDV di Semarang, barulah nama ISDV diubah menjadi PKH, yaitu Perhimpunan Komunis Hindia, dan diketuai oleh waktu itu sama Semaun sama Sudarsono sebagai wakilnya. Dan barulah tahun 1924 tuh PKI ini lahir gitu, nama PKI ini lahir. Dan pada saat itu pemimpinnya adalah Tan Malaka sama si Musso. Terus pada saat kejadian G30S ini, PKI itu menjadi salah satu partai komunis terbesar di luar Uni Soviet sama Tiongkok gitu, dengan total jumlah pengikut 20 juta, bayangkan gitu. Makanya pada saat itu PKI itu menjadi salah satu partai yang kuat lah di Indonesia, karena bergerak di berbagai bidang di Indonesia, makanya ya berpengaruh lah istilah PKI. Oke, lanjut ke penjelasan G30 SPKI nya sendiri. G30 SPKI nya sendiri itu apa sih? G30 SPKI nya sendiri adalah Gerakan 30 September PKI, makanya namanya G30 SPKI. Gerakan ini sebenarnya sebuah gerakan pengkhianatan sih, gerakan pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI itu sendiri untuk mengubah Pancasila, mengubah ideologinya, sama mengubah negara Indonesia itu menjadi komunis gitu. Makanya PKI ini berkhianat lah sama Indonesia. Tapi ada satu faktor lainnya, adalah PKI itu mendengar lah desas-desus bahwa ya bakal ada pengkhianatan jenderal yang dilakukan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Kejadian ini sendiri terjadi pada tahun 1965. Lanjut lagi, ya faktor-faktor terjadi G30 SPKI. Seperti yang saya bilang tadi, yang pertama ada faktor isu Dewan Jenderal ya. Pada saat genting sekitar bulan September itu tahun 1965 muncul isu bahwa ya jenderal-jenderal perwira angkatan darat yang tinggi-tinggi itu bakal menggulingkan Soekarno gitu dan pemerintahannya. Kenapa sih PKI itu sampai takut gitu kalau misalkan Soekarno tuh digulingkan gitu, makanya pokoknya takut gitu istilahnya. Dia kayak panik dan melakukan pengkhianatan ini karena pada saat itu sendiri Soekarno itu punya mandat, namanya nama mandatnya itu Nasakom, yaitu nasionalis, agama, sama komunis. Makanya istilah itu Soekarno tuh dekat banget lah sama PKI ini, atau komunis-komunis ini dekat lah, dan dibiarkan bebas gitu di Indonesia, bergerak bebas di segala bidang. Makanya takutnya kalau misalkan si Soekarno ini lengser dan pemerintahannya runtuh lah digantikan dengan pemerintahan baru, takutnya ini nggak bisa bergerak bebas. Makanya PKI ini panik gitu dan pengen istilahnya membereskan masalah lah dengan cara berkhianat. Terus yang berikutnya adalah Glihres dokumen, yaitu dokumen berisi tentang pemalsuan oleh intelijen Ceko di bawah pengawasan Jenderal Agayan di KGB Rusia, menyebutkan adanya Our Local Army Friend yang mengesankan bahwa perwira-perwira angkatan darat telah dibeli oleh pihak barat. Kenapa sih? Terus yang berikutnya itu adalah keterlibatan Soeharto sendiri. Ada yang bilang bahwa Soeharto sendiri adalah yang menunggangi atau yang dalangnya lah di balik G30 SPKI ini. Karena tujuan Soeharto ini untuk menggulingkan Soekarno dan pemerintahannya dan menjadikan dirinya tuh sebagai presiden gitu di Indonesia dan menjadi penguasa lah. Tapi perlu diingat ini cuma sebuah isu dan belum ada bukti atau fakta konkret yang menjelaskan bahwa ya Soeharto pelakunya, belum ada gitu. Terus ya jelas faktor utamanya tadi mengubah ideologi Pancasila dan mengubah negara Indonesia menjadi negara yang komunis. Makanya PKI ini melakukan pemberontakan. Lanjut lagi. Terus karena lanjut ke tokoh-tokohnya, karena tadi saya bilang kan ada jenderal-jenderal yang ingin berkhianat, makanya PKI ini istilahnya punya list jenderal-jenderal yang diperkirakan yang berkhianat gitu. Karena emang di daftar ini
jenderal-jenderal ini berpangkat-pangkat tinggi, kayak ada Jenderal Ahmad Yani, ada Jenderal Suprapto, ada Jenderal Tirtodamo Haryono, ada Jenderal Siswondo Parman, terus ada Jenderal Ishak Panjaitan, ada Siswo Miharjo jenderalnya, terus ada terakhir ada Jenderal Nasution. Dan mereka semua ini diduga sama PKI ya sebagai pengkhianatnya, dan oleh karena itu PKI ini merencanakan ingin menculik mereka gitu, dan menculik mereka di kediamannya dan ingin membawa mereka untuk menandatangani surat perjanjian untuk mengubah ideologi Pancasila sama mengubah negara Indonesia menjadi komunis. Tapi kan pasti jenderal-jenderalnya nggak mau dong, makanya kebanyakan dari jenderal ini tewas atau dibunuh di kediamannya sendiri, kayak ya Ahmad Yani, Suprapto, Tirtodamo Haryono, Parman, Panjaitan sama Siswo Miharjo itu rata-rata meninggal, tapi masih ada juga yang hidup lah, maksudnya baru sampai mau dibawa ke lubang buaya untuk menandatangani, tapi pas di sono juga yang masih hidup ini nolak gitu, jadi ya dibunuh juga, sama ujungnya juga meninggal juga dia. Terus gimana sama Nasution ini selamat gitu, dia selamat dengan cara memanjat tembok belakang rumahnya, dan yang terbunuh tuh malah ajudannya, yaitu si Tendean Andreas gitu. Terus dari tokoh PKI sendiri ya ada pemimpinnya, ada yang Aidit, terus ada Letkol Untung yang memimpin gerakan untuk penculikan dan pembunuhan di kediamannya. Terus yang terakhir tuh ya anggota PKI sendiri sama anggota Cakrabilawa yang pengen melakukan pemberontakan terhadap Indonesia. Terus lanjut lagi, pasca kejadian pembunuhan para jenderal ini tuh kan mereka dibawa tuh ke lubang buaya di Jakarta. Mereka dibunuh karena mereka nggak mau nuruti apa yang PKI bilang gitu. Nah setelah mereka ngebunuh itu, PKI itu mampu menguasai 2 sarana komunikasi vital, yaitu radio RRI di Jalan Merdeka Barat sama kantor telekomunikasi yang terletak di Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September yang ditunjukkan kepada para perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintahan. Diumumkan pula pada terbentuknya Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo di Jawa Tengah sendiri, dan di Yogyakarta PKI membunuh Kolonel Katamso sama Letnan Kolonel Sugiono di Yogyakarta. Mereka dibunuh karena mereka itu menolak keras lah, menolak berhubungan dengan revolusi yang akan mengubah ideologi sama Indonesia sendiri yang jadi komunis gitu. Terus pada tanggal 1 Oktober, Soekarno dan Sekretaris Jenderal PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para pemberontak dengan berpindah ke pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Barulah pada tanggal 16 Oktober, Soekarno itu Presiden Soekarno itu melantik Majen Soeharto menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Darat di Istana Negara untuk menangani kasus pemberontakan ini. Lanjut lagi setelah setelah kejadian itu lah, pasti setelah dilantik juga Soeharto itu membereskan masalah ini. Beberapa bulan setelah peristiwa ini tuh anggota-anggota dan seluruh yang pokoknya berhubungan dengan PKI itu dibunuhin, ada yang diinterogasi, ada yang dimasukin ke camp. Pembunuhan ini juga terjadi di Jawa Tengah pada bulan Oktober, terus di Jawa Timur di bulan November, terus Bali di bulan Desember. Jumlah orang yang dibantai belum diketahui secara pasti, tapi perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang, sementara perkiraan lain menyebut 2-3 orang yang meninggal. Namun diduga setidaknya 1 juta orang menjadi korban dalam bencana 6 bulan yang mengikuti kudeta itu. Dan DN Aidit sendiri, pemimpin para PKI pada saat itu, dieksekusi pada tanggal 24 November. Lalu berikutnya itu 5 bulan setelah kejadian G30 SPKI itu ada Super Semar, itu surat perintah 11 Maret pada tahun 1966. Soekarno memberi Soeharto kekuasaan tak terbatas melalui surat perintah itu. Ia memerintahkan Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengembalikan ketenangan, untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan Soeharto untuk melarang PKI. Sebagai penghargaan atas jasanya, Soekarno dipertahankan sebagai
Soekarno sendiri dipertahankan sebagai presiden tituler di taktur militer uh, pada sampai Maret 1997, dan baru pada tahun 1968 Soeharto dilantik menjadi presiden Indonesia. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang G30S PKI ini. Jadi sebenarnya G30S PKI ini tuh sebenarnya sejarah yang masih abu-abu, atau bisa dibilang tuh masih dipertanyakan lah tentang keasliannya, tentang bagaimana ceritanya, pokoknya tentang fakta-fakta di balik ini gitu. Apakah benar Soeharto yang menunggangi demi kepentingan politik atau apa, kita juga nggak tahu. Karena yang jelas yang menang itu yang megang sejarah lah. Dan kebetulan yang menang waktu itu Soeharto, makanya mungkin ada beberapa fakta yang ditutupin juga. Makanya masih abu-abu lah G30S PKI ini. Jadi tidak bisa maksudnya dengan dengan yang kita tahu sekarang itu belum tentu benar gitu. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C gitu. Jadi ya gitulah. Jadi masih banyak yang dipertanyakan. Jadi gitu. Terima kasih. Nama saya Muhammad Abdul Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.